Sebelum Anda menyaksikan tayangan di channel ini, saya perlu mengingatkan Anda terlebih dahulu. Bahwasanya tayangan video berikut ini tidak diperkenankan bagi orang-orang yang mudah tersinggung dan baperan. Jika Anda seorang yang kritis dan haus akan kebenaran melalui uji validasi data, channel ini sangat tepat untuk Anda. Oleh karena itu, harap dipertimbangkan sebelum Anda melanjutkan. Selamat menyaksikan. Kita kasih naik ada Joko Wardoyo. Ini followersnya 65.000, lumayan banyak nih. Saya pikir tadi Joko Widodo, ternyata Joko Wardoyo. Ya silakan, Joko Wardoyo, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Joko Wardoyo. Bang Joko, Anda Muslim, Bang? Muslim dari lahir. Silakan Bang, Abang mau ngomong apa Bang? Ya tadi kan nyambung ke yang tadi baru diturunin ya Bang ya, soal orang yang berdosa kalau masuk Islam gitu kan, atau bersyahadat ya Bang ya, bersyahadat. Bang, bukan orang yang berdosa. Kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia itu akan masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Itulah yang menyebabkan orang Islam mudah berzina, mudah mencuri. Karena apa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba sekarang saya tanya, betul atau salah? Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia masuk surga. Nggak betul juga Bang, nggak begitu. Berarti Muhammad ketika ngomong begitu dia lagi ngigau. Gini Bang, lebih tepatnya ya. Saya sedikit menjabarkan gitu ya. Silakan. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, itu benar dia sudah masuk Islam. Kalaupun dia sebelumnya non-Islam, gitu kan. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, itu dia ibaratnya sebuah kertas putih. Tapi kalau orang yang sudah bersyahadat dari lahir, artinya Islam lahir dan bersyahadat, kemudian dia sudah masuk Islam, nah nanti di Islam itu sendiri, dia melakukan banyak dosa tidak langsung masuk surga. Tergantung ditimbang juga amal baik dan amal buruknya Bang. Gitu, semua itu diperlukan. Berarti Anda menjadi nabi baru nih dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya dia masuk surga itu setelah dia mendapatkan siksaan dulu di neraka Bang. Jadi tidak. Baik, saya akan tampilkan hadisnya ya. Saya heran mereka ini, apakah kalian ini sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad atau bagaimana ini ya, sebentar. Saya tampilkan dulu di layar ya. Oke. Bentar ya. Saya akan tunjukkan hadisnya. Jangan Anda katakan bahwasanya hadis ini adalah salah ya. Coba. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Kita harus sabar teman-teman mengajari orang-orang Islam. Karena kalau mereka sadar ini, mereka itu pasti sudah tidak lagi beragama Islam. Nih, sebentar ya Bang ya. Kita hilangkan dulu efeknya. Oke. Abang yang baca ya, jangan saya ya. Nanti kalau saya yang baca, nanti jadi saya yang ngerti agama Islam terus. Oke? Kelihatan? Ya. Oke. Oke, silakan baca. Telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami. Langsung isinya aja Bang. Bahwasanya Rasulullah. Nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Hadisnya bukan ini, sebentar. Yang ini hadisnya, bentar. Sabar ya, bukan ini. Ini aja Bukhari, bentar. Nih, coba nih. Rasulullah SAW bersabda, coba. Ya, Rasulullah bersabda telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau Anda menyekutukan Allah dengan apapun nggak?
Enggak. Oke, berarti kalau Anda berzina, mencuri, tetap masuk surga nggak? Setelah disiksa di neraka dulu, Bang. Mana di sini disiksanya mana? Dijelaskan di hadis terpisah mungkin ya, Bang ya. Oke, coba coba tunjukin sama saya hadisnya bahwa disiksa dulu mana? Gini ya, kalau saya menjelaskan hadis itu lebih dalam sih di luar kapasitas ya, Bang ya. Berat nih kan? Ya. Susah kalau kayak begini, Bang. Saya bacakan lagi nih ya. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, Bang. Mencuri berzina nggak apa-apa. Islam itu mencuri berzina masuk surga. Coba nih, kita tampilkan lagi hadis yang lain. Ada banyak, Bang. Bukan cuma 1-2. Perhatikan ya. Bukan cuma 1-2 hadis loh. Ada banyak sekali. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bentar. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sekalipun dia berzina, mencuri, masuk surga, Bang. Ini yang saya bilang kesesatan, Bang. Nih, coba ya lihat nih ya. Subhanallah. Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga. Subhanallah. Apa nggak luar biasa nih, Bang? Subhanallah, pezina dan pencuri pun masuk surga asalkan menjauhi perkara ini. Bang, karena belum dikaji lagi lebih dalam. Kalau bagi kita yang muslim gitu kan, yang paling utama ya kita tidak menyekutukan Tuhan, itu betul. Iya, asal tidak menyekutukan Allah, asal menjauhi perkara tadi, tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia korupsi, dia masuk surga, betul? Betul. Iya. Pada akhirnya. Nggak bisa, tapi nggak langsung begitu juga. Oke, di mana dalilnya bahwa disiksa dulu? Apakah hadis itu berkata disiksa dulu? Di hadis itu nggak ada, Bang. Tapi di hadis lainnya ada. Oke, mana hadisnya? Saya tunggu. Silakan. Hadisnya mana? Hadisnya. Saya tunggu. Karena gini, Bang, gini. Karena di kita itu sama ketika orang sudah disucikan, mungkin kalau di bahasa agama lain sudah disucikan, ya dia akan mendapatkan ya sudah lahir kembali gitu loh, Bang. Kalau dia memang berdosa, dia harus nebus dosanya dulu. Di neraka dulu, disiksa dulu. Menebus dosanya itu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada penebusan dosa itu dengan 2 kalimat syahadat. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Betul? Bahkan dosa-dosa kalian itu ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Enggak bisa, Bang. Loh, percaya dia. Bang, menurut agama Islam, dosamu ditanggung Yahudi dan Nasrani. Waduh, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Lihat nih. Aduh, bagaimana Anda ini tidak mengerti agama Islam sampai seperti ini? Sebentar. Saya tunjukkan kepadamu sebuah hadis di mana Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus dosa. Saya balikin lagi ya kamera saya. Oke, lihat ini. Kelihatan? Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini loh. Jadi apapun kalian bikin dosa, mencuri berzina, dosanya ditanggung Yahudi, Nasrani. Betul? Enggak betul, Bang.
Loh, berarti bohong Muhammad ngomong begini. Bohong. Ini Sahih Muslim loh, Bang. Ya, nggak betul tapi. Oke, berarti Muhammad bohong. Enggak Nah, bohong. terus ini dia ngomong begini. Bahwasanya Allah akan berkata di hari kiamat, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi di kita itu juga di situ kan ada hadis yang sahih, ada Oke, yang berarti hadis palsu Muslim, bukan sahih Muslim, tapi palsu Muslim. jadi ya enggak palsu, memang ada yang palsu, ada yang tindakannya juga nggak kuat gitu, Bang. Banyak banget di situ ribuan. Banyak Muslim, saya Muslim tapi banyak Muslim dalam sering ngomong sama saya. Kalau saya ini katanya tukang fitnah. Sementara ketika saya tunjukkan hadisnya, yang Muslim sendiri ngomong Ya mungkin kalau lebih mendalam soal hadisnya gitu kan, soal hadisnya mana yang doib mana yang enggak. Tapi saya sebagai yang orang yang awam yang belum sampai dalam ke sana, tapi secara hakikat saya tetap Muslim gitu. Bang, saya tanya dulu, arti daripada sahih Muslim itu apa sih? Ya hadisnya sahih, berarti sahih itu palsu atau gimana? Oh, enggak palsu, Bang, enggak palsu. Kan sudah disebutkan sahih Muslim. Kenapa Anda katakan tidak benar? Ya makanya dalam ilmu hadis sendiri itu nanti ada penerjemahnya yang bisa lebih kapabilitasnya lebih untuk menyimpulkan itu gitu loh, Bang. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala di kaki. Pusing Bang, mumet. Ya biasa aja. Ini gimana Anda ini? Ditunjukin hadis sahih Muslim, katanya menurut kajian itu tidak sahih. Stres saya Bang, stres. Menjelaskan sampai sedetail itu hadisnya, saya enggak. Atau gini saja, Bang. Tapi kalau untuk saat ini saya belum bisa menjawab, saya tidak punya jawaban. Itu seperti itu lebih baik daripada ngomong itu hadis palsu. Betul. Bukan palsu, hadisnya itu ada yang lemah, ada yang kuat. Makanya hadis itu banyak. Ada juga yang palsu gitu. Dan saya belum tahu untuk yang hadis mana yang kuat, mana yang. Oke, kalau menurut Anda sendiri, Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa orang Islam itu palsu atau tidak? Saya nggak menjawab berdasarkan hadis itu palsu apa enggak ya, Bang. Tapi kurang tepat kalau seperti itu, karena kalau kita sendiri gitu kan, kita yang akan tetap menanggung dosa kita sendiri. Demikian pun di Muslim gitu. Enggak serta-merta kalau dosa kita diampuni atau diwakilkan sama orang gitu kan. Itu alangkah enak. Oke. Jadi hadis ini menurut Anda tidak benar. Di hadis tersebut saya tidak mengetahui kebenarannya dan tidaknya. Ini gimana? Tapi saya nggak setuju, Bang, kalau kayak gitu. Oke lah. Saya cuma mau bilang begini ya. Awam ya, Bang. Kita bicaranya kan, saya bukan mewakili sebagai ustadz, saya hanya mewakili seorang Muslim. Oke. Saya hanya bilang begini, Bang. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam, mempelajari hadis ini, saya jamin kok, Bang, pasti Anda murtad meninggalkan agama Islam. Apa yang menyebabkan Anda masih menjadi orang Islam? Karena Anda tidak pernah belajar. Karena Anda hanya mengimani saja, taklid buta begitu saja. Itulah yang menyebabkan Anda masih Islam. Saya hanya berpesan kepada Anda, Bang, galilah kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam Injil. Al-Quran mengatakan, jika kamu memiliki keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi, saya hanya berpesan kepada Anda, jangan lagi Anda mengikuti Muhammad, karena kalau Anda mengikuti Muhammad, nah itu seperti itu tadi, Anda jadi bingung sendiri. Ya, seperti itu ya Bang Joko Wardoyo. Enggak, Bang, tetap saya akan jadi Muslim. Ya, kalau untuk hari ini mungkin Anda seperti itu, makanya kan butuh proses, Bang. Jadi nanti Anda setelah mempelajari, omongan saya itu nanti akan terbukti. Begitu ya? Enggak, Bang.
Oke, thank you Bang ya. Oke, sharing sama-sama, pengalaman. sama-sama. Pelan-pelan lah ya. Jangan memaksakan diri. Makasih Bang Joko Wardoyo, saya turunkan. Iya teman-teman, inilah yang kita lakukan kepada orang-orang muslim. Kita tunjukin bahwa iman mereka itu seperti yang demikian tadi. Kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan referensinya, hadisnya, tingkat kesohihannya. Kita tunjukkan semua, tapi mereka masih menolaknya. Tapi tidak apa-apa, itu butuh proses, ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti itulah keadaannya orang-orang muslim. Kalau mungkin dia akan bersikeras seperti itu. Tapi banyak penonton-penonton di sini, muslim-muslim yang nonton itu, mereka itu pasti berpikir dan mereka sudah banyak dari mereka sudah mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Diskusi antara Edis TV dan Joko Wardoyo menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dalam menafsirkan ajaran Islam terkait keselamatan, dosa, dan konsekuensi moral. Edis TV menekankan aspek rahmat Tuhan dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa siapapun yang meninggal tanpa menyekutukan Allah pada akhirnya akan masuk surga, meskipun pernah melakukan dosa besar seperti zina atau mencuri. Pandangan ini dipahami sebagai jaminan keselamatan yang mutlak berdasarkan pengakuan keesaan Tuhan. Sementara itu, Joko Wardoyo berupaya memberikan penjelasan yang lebih bernuansa dengan membedakan antara orang yang baru masuk Islam dan mereka yang sejak lahir beragama Islam. Ia menekankan adanya proses pertanggungjawaban amal bagi seorang muslim di mana perbuatan baik dan buruk akan ditimbang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam terdapat konsep keadilan ilahi yang berjalan seiring dengan rahmat Tuhan, meskipun Joko Wardoyo mengakui keterbatasannya dalam menjelaskan secara teologis mekanisme siksa dan pengampunan secara mendalam. Ketegangan dalam diskusi muncul ketika Edis TV menilai pemahaman tersebut sebagai kontradiktif dan bahkan menyebutnya sebagai kesesatan karena dianggap mengaburkan makna literal hadis yang dikemukakan. Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami teks keagamaan antara pemahaman tekstual yang menekankan janji keselamatan dan pemahaman kontekstual yang memasukkan unsur keadilan, taubat, dan konsekuensi moral. Dalam konteks dialog lintas agama, diskusi ini memperlihatkan pentingnya sikap saling menghormati atas keragaman penafsiran internal dalam satu agama. Perbedaan pandangan semacam ini bukan semata-mata pertentangan benar dan salah, melainkan cerminan dari kompleksitas ajaran agama yang berusaha menyeimbangkan antara kasih, keadilan, dan tanggung jawab manusia. Oleh karena itu, dialog yang terbuka, rendah hati, dan tidak saling menghakimi menjadi kunci agar diskusi lintas iman dapat memperkaya pemahaman, bukan memperlebar jarak. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.